Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Mohon maaf atas keterlambatan saya membuat konten ini. Kita jumpa lagi di kuliah online yang ketiga kalau tidak salah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan masih dalam rangka social distancing. Saya buat konten ini. Kita akan bicara hari ini adalah kognisi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan kognisi sosial? Atau Anda pernah mendengar kognitif? Apa itu kognitif? Salah satu ranah yang disentuh oleh pendidikan itu adalah perkembangan kognitif kita. Artinya kognitif di sini adalah berpikir, kemampuan berpikir. Kognisi sosial di sini itu bermakna bahwa kemampuan berpikir tentang orang lain. Itu lebih mudahnya Anda mempelajari. Berikutnya, kognisi sosial dimaknai sebagai suatu proses yang melibatkan persepsi, evaluasi, dan mengkategorisasikan orang lain. Tadi saya menyebut dengan singkat bahwa kognisi sosial itu adalah kemampuan berpikir kita pada orang lain atau untuk orang lain. Mengkategorisasikan maksudnya gitu. Siapa sih orang lain itu? Jadi melibatkan persepsi Anda sudah tahu semua bahwa persepsi itu adalah interpretasi dari sebuah stimulus yang ada, kemudian Anda perhatikan, kemudian memberikan interpretasi itu kan, itu yang dinamakan persepsi. Dan ada lagi melibatkan evaluasi. Evaluasi itu menilai orang lain itu mengevaluasi, terus mengkategorisasikan itu mengelompokkan, gitu ya, mengelompokkan orang lain. Itu kognisi sosial. Kemudian yang akan kita bahas adalah yang pertama, pemrosesan informasi sosial. Jadi kognisi sosial itu dalam rangka memproses informasi orang lain gitu lah, informasi orang-orang itu, informasi sosial. Yang pertama, skema. Kita bicara skema sebagai organizer. Organizer itu pihak atau kalau di persoalan ini berarti pengorganisasi gitu ya. Organizer ini pengorganisasi kognitif kita, kemampuan berpikir kita. Konsep skema untuk menggambarkan bagaimana informasi sosial itu dipersepsi dan diorganisasikan secara selektif dalam ingatan. Itulah skema itu sebagai organizer kognitif. Menurut teori, orang lebih suka mengkategorisasikan atau mengelompokkan orang lain karena dengan cara ini akan lebih mudah dan efisien daripada memahami satu persatu atribut dari orang lain itu. Jadi biasanya kita kalau melihat seseorang, oh seperti ini, oh berarti dia anak pang, gitu kan? Itu kan ada kategorisasi tertentu yang menyebut bahwa dia punya ciri-ciri sebagai anak pang. Jadi ada ciri khasnya, ada kategorinya. Dasar kategorisasi biasanya dari karakteristik yang menonjol. Nah, ini seperti jenis kelamin, laki-laki perempuan jelas, Anda bisa tahu perbedaannya gitu ya. Tanpa melihat, mohon maaf ya, tanpa melihat amin misalnya kan udah jelas melihat, oh ini laki-laki, ini perempuan. Kecuali laki-laki yang ke perempuan-perempuanan atau perempuan yang ke laki-lakian, itu kan memang berbeda gitu ya. Jadi itu tentang jenis kelamin, kategorisasinya gitu. Ras juga seperti itu, ada ras-ras tertentu yang oh ini orang Jawa, oh ini orang Papua, ini mana gitu. Itu kan ada sudah dalam pikiran kita, dalam kognisi kita. Usia juga seperti itu, oh ini pantasnya usia sekian, ini usia sekian. Penampilan, keanggotaan kelompok juga menunjukkan kategorisasi pekerjaan atau perilaku
Skema merupakan sesuatu yang penting karena dapat mengarahkan kita pada informasi yang relevan, yang cocok, dan memberikan kategorisasi pada ingatan. Skema itu, jadi Anda kalau berpikir, Anda buka buku saja. Kalau sudah kita skemakan buku itu, kita akan lebih mudah mempelajarinya, gitu kan? Atau di dalam buku itu sudah ada skema-skema gitu, misalnya model interaktif, analisis model interaktif menurut Miles Superman misalnya, itu kan skema yang ditulis di situ. Itu akan lebih mudah memahaminya gitu, dibandingkan dengan sekedar penjelasan teks. Jenis skema. Nah, jenis skema ini ada yang pertama self skema. Self skema itu artinya skema untuk diri kita sendiri. Jadi kita tahu skema kita. Mana-mana yang tidak kita sukai, mana-mana yang kita sukai. Itu self skema. Person skema itu orang lain. Skema tentang orang lain yang ada dalam kognisi kita itu seperti apa. Memahami orang lain seperti apa. Rule skema. Nah, rule skema ini skema yang kita harapkan dari pekerjaan atau peran yang diambil dari seseorang itu. Misalnya seorang pemimpin, itu jelas kita berharap pemimpin itu melindungi rakyatnya. Jelas pemimpin itu mensejahterakan anggotanya. Itu kan? Nah, itu namanya rule skema gitu. Ada dalam pikiran kita. Oh, ternyata kok tidak sesuai dengan skema kita. Oh, kan ada protes, ada ketidakpuasan dalam diri kita dan sebagainya. Event skema or script atau kejadian, skema-skema kejadian atau dari sebuah naskah. Jadi muncul skema itu ketika ada kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi kejadian X, oh misalnya seseorang jatuh dari naik motor. Anda langsung berpikir, oh pantas dia jatuh. Memang dia kalau membawa motor ngawur loh. Memang kalau dia membawa motor banter tanpa melihat kanan kiri, tanpa melihat depan belakang misalnya gitu. Itu akan terjadi kecelakaan. Itu jenis skema ya. Keuntungannya apa sih untuk pemrosesan menggunakan skematis itu? Ini skema membantu ingatan. Ya Anda jelas lebih mudah membantu, lebih mudah mengingat ketika skema-skema yang muncul itu yang relevan. Ya, tadi misalnya contohnya, oh dia pantas jatuh, pantas ya kecelakaan karena memang dia membawanya ngawur gitu kan, bawa motornya ngawur dan seterusnya. Skema mempercepat pemrosesan informasi. Ya, tadi saya contohkan buku itu misalnya. Buku itu kalau Anda serap dibaca semuanya kan lama gitu. Tapi kalau dalam buku itu sudah ada skema, apalagi dijelaskan di awalnya buku ini berisi tentang bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini, itu skema itu. Jadi lebih memudahkan Anda, itu mempercepat proses informasi itu sampai gitu kan. Skema dapat membantu mengisi informasi yang tercecer. Ya. Jadi informasi-informasi yang tercecer sana sini kalau Anda skemakan dalam pikiran itu, dalam kognisi itu akan ya membantu skema itu membantu mengumpulkan, mengisi informasi-informasi yang tercecer itu. Skema memberikan harapan normatif apa yang akan terjadi gitu ya. Harapan-harapan apa misalnya tadi seorang pemimpin itu ya harapannya seperti ini normatifnya itu kan. Nah, jadi skema memberikan harapan-harapan itu. Yang ketiga kita bicara heuristik atau mental shortcut. Heuristik atau mental shortcut. Mental shortcut kalau kita memahami shortcut itu ada di komputer, layar komputer Anda misalnya shortcut. Artinya apa? Anda nggak perlu menggunakan prosedur-prosedur yang berapa langkah. Tapi Anda cukup mengklik saja apa yang Anda mau gunakan, satu aplikasi di komputer itu. Itu namanya kan shortcut itu, ya kan? Yang di desktop itu, yang di depan itu, atau di bawah-bawah layar monitor ini. Anda mau Google Chrome misalnya, klik saja gambar Google Chrome tanpa Anda harus mulai dari Windows, terus kemudian Anda cari program Google Chrome, itu kan lama. Nah, maka disebut heuristik ini mental shortcut. Ya, strategi heuristik itu adalah pemrosesan informasi
informasi sosial dengan menggunakan skema ya. Dengan menggunakan skema itu cepat-cepat. Itu akan lebih cepat. Heuristik mempersingkat atau memotong proses mental di sini menjadi lebih pendek dan merupakan strategi orang untuk keluar dari lingkungan yang kompleks yang banyak itu yang ada dalam pikiran kita ini kan penuh semuanya itu. Dengan skema-skema itu memudahkan kita untuk mempersingkat gitu ya, mempersingkat mengambil keputusan dan seterusnya. Manfaat dari strategi ini, kita dapat memproses informasi dengan cepat dan efisien. Nah, dalam heuristik itu ternyata ada tipe-tipe strategi yang berbeda gitu. Pertama, the representative heuristic atau keterwakilan. Keterwakilan apa? Keterwakilan dari informasi-informasi itu. Gitu. Maka dicontohkan di sini cepat itu merupakan antara. Maksudnya ada seseorang, kalau kita ketemu seseorang misalnya berambut cepat, berbadan tegap, bercelana loreng misalnya, kita sudah menyimpulkan, oh ini tentara gitu. Walaupun pada kenyataannya kita masih bisa berdebatkan gitu ya. Tapi ini mewakili dari skema yang sudah kita bentuk itu representatif. The availability heuristic atau ketersediaan. Ketersediaan informasi gitu ya. Ketersediaan informasi di kita itu seperti apa? Misalnya yang tersedia di kita itu pesawat akhir-akhir ini jatuh. Akhir-akhir ini mudah jatuh. Maka saya kemudian takut naik pesawat. Naik pesawat. Itu tersedianya informasinya itu bagaimana dalam pikiran kita. Kalau kita takut ya jadi apa kalau kita dikabari atau diberitahu bahwa pesawat itu mudah jatuh misalnya ya akhirnya takut. Padahal kalau Anda tahu ketersediaan itu apa ketersediaan. Kalau kita tahu sebetulnya pesawat itu paling rendah tingkat kecelakaannya dibandingkan transportasi lain, alat transportasi lain. Mobil misalnya, bis misalnya, transportasi darat, laut misalnya, itu semuanya lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan pesawat. Tapi ya itu tadi karena ketersediaan informasinya itu yang maka kita berkesimpulan itu. Answering heuristic atau pemaparan awal. Ini bagaimana kita disediakan informasi di kognisi ini. Pemaparan awalnya seperti apa? Misalnya Anda seorang mahasiswa PLS diawali dengan ada orang yang pendiam gitu. Ternyata memang dari diamnya itu ternyata stres belajar di perguruan tinggi yang awalnya di SMA polanya seperti apa, di perguruan tinggi polanya berbeda gitu. Nah, itu pemaparan awalnya seperti itu. Apalagi PLS nggak boleh ya mahasiswanya pendiam gitu. Pendiam yang sangat pendiam gitu. Kalau diam memang pada saatnya harus diam ya, itu betul gitu ya. Terus ini ada tadi yang disampaikan dari heuristik strategi, terus kemudian bahwa skema itu mempercepat informasi, mempermudah pemrosesan informasi sosial. Itu ternyata ada sumber-sumber kesalahan kognisi. Bisa saja kita menyimpulkan itu membuat keputusan itu bisa tidak tepat, salah. Kenapa? Disebabkan oleh bias negativitas misalnya. Apa itu bias negativitas? Awalnya kita itu tahu bahwa dia adalah positif. Dia seorang bupati misalnya ini ya, bupati, wali kota, gubernur yang baik hati, yang membantu rakyatnya, yang melindungi rakyatnya. Tapi ternyata pada suatu saat dia terangkat tangan oleh KPK misalnya sebagai koruptor, sebagai kong kali kong gitu ya, korupsi dengan pengusaha dan seterusnya. Nah, itu akhirnya membuyarkan sisi-sisi positifnya seseorang itu, maka dia menjadi negatif. Semuanya akhirnya disamaratakan bahwa dia seorang yang negatif, koruptor itu. Itu maksudnya sumber kesalahan kognisi kita. Oh ternyata Pak X itu wah koruptor. Berarti semua yang dia lakukan ini itu hanya sekedar menutupi mukanya saja, menutupi topengnya saja gitu, topeng dia. Itu ya. Terus ada bias optimistik ya, karena kita terlalu optimis itu juga ternyata berbahaya gitu. Berbahaya untuk dalam pikiran kita
Wah, akhirnya yang sesuatu yang kemudian perencanaannya salah akhirnya gitu, karena kita semuanya kita anggap positif gitu, kita anggap optimis gitu. Pasti berhasil, pasti berhasil. Ternyata belum tentu berhasil, ini sumber kesalahan kognisi gitu ya. Jadi belum tentu berhasil secara objektif, kita harus tetap objektif. Ada juga terlalu berhati-hati, ini juga bisa menjadi sumber kesalahan dari kognisi. Terlalu berhati-hati, makanya terlalu optimis juga tidak boleh, tapi terlalu berhati-hati ya ini kan bisa dimaknai terlalu berhati-hati itu akhirnya agak-agak pesimis gitu. Nah ini juga nggak boleh gitu. Itu bisa menjadi sumber kesalahan kognisi, maka kita perlu di tengah-tengah sini ya. Kita perlu di moderat, titik moderat gitu. Karena yang tidak baik, yang ekstrim itu tidak baik gitu. Yang baik itu ya yang moderat, yang tengah-tengah, jadi bisa melihat sisi objektivitasnya, jadi dia bisa melihat sisi positif dan negatifnya begitu. Ada juga pemikiran counterfaktual. Nah, ini juga bisa menjadi sumber kesalahan kognisi. Kenapa? Karena kita mengcounter terus fakta-fakta yang ada itu dengan pemikiran yang ada dalam diri kita saja gitu. Enggak, itu enggak salah. Enggak, itu enggak benar. Enggak ini dan seterusnya, itu pemikiran yang counterfaktual. Ada lagi pemikiran magis. Nah, ini juga akhirnya membuat kita menjadi salah dalam berpikir. Kenapa? Karena semua dikaitkan dengan magis. Sakit bukan ke dokter, bukan berikhtiar berobat, tapi berobatnya ke dukun misalnya, ke orang pinter misalnya. Itu kesalahan gitu ya, itu kesalahan dalam berpikir. Kemudian ada juga menekan pikiran. Ini juga bisa menjadi atau ketekanan ya ini ya, tertekan pikirannya. Jadi bisa sumber kesalahan kognisi. Misalnya Anda saat itu diputus oleh pacar dan seterusnya, itu akan menjadi sumber kesalahan dari kognisi Anda. Oke, itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, singkat saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.